Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Dalam perang puncak Marineford, sasaran utama dari Akainu ada 3 orang. Mereka adalah Shirohige, Ace, dan Luffy. Untuk target pertama, yaitu Shirohige. Sudah jelas dia merupakan orang terkuat di kubu musuh, sehingga sangat wajar Akainu menargetkan Shirohige untuk dihabisi bagaimanapun caranya. Untuk target kedua yaitu Ace. Akainu tidak ingin membiarkan Ace kabur dari Marineford. Selain karena di dalam tubuh Ace mengalir darah Raja Bajak Laut Goldie Roger, faktanya Ace juga merupakan terdakwa yang akan dihukum mati. Akan sangat memalukan bagi pihak Angkatan Laut apabila Ace yang sudah dijatuhi hukuman mati bisa pergi dalam keadaan hidup. Sedangkan untuk target ketiga yaitu Luffy. Sepertinya, banyak orang akan bilang bahwa Akainu sangat ingin membunuh Luffy karena di dalam tubuhnya mengalir darah dari kriminal paling dicari, yaitu Monkey D. Dragon. Akainu merasa Luffy suatu saat akan menjadi sosok yang merepotkan, maka harus segera dibereskan. Memang itu masuk akal dan admin sangat setuju itu menjadi alasan Akainu ingin membunuh Luffy. Namun, admin menduga adanya alasan lain mengapa Akainu begitu bersemangat ingin menghabisi putra dari pemimpin pasukan revolusi tersebut. Sepertinya, pada masa lalu Akainu punya masalah pribadi dengan Dragon, sehingga dia dendam bahkan sampai pada keturunannya. Dalam video kali ini, admin akan membahas tentang masa lalu Dragon dan Akainu, serta alasan Akainu sangat ingin memburu Luffy. Mari kita ingat kembali apa yang pernah terjadi di Colosseum yang berada di Dressrosa. Saat itu, muncul seseorang yang tidak Luffy kenal, tapi anehnya orang tersebut sangat membenci Luffy. Tentu kita semua tahu nama dari orang tersebut adalah Don Chinjao. Jelas bukan tanpa alasan mengapa Don Chinjao sangat membenci Luffy, walaupun mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Ternyata, pada masa lalu Don Chinjao punya masalah dengan kakek dari Luffy, yaitu Monkey D. Garp. Don Chinjao pernah bertarung 1 lawan 1 melawan Garp, dan dia kalah. Tapi bukan hanya itu, kepala lancip andalannya juga menjadi tumpul. Nah, dari sanalah Don Chinjao mulai menaruh benci dan dendam kepada Garp, bahkan sampai keturunannya. Luffy mempunyai seorang kakek yang pernah bermasalah dengan banyak orang, sehingga bisa saja muncul orang-orang yang tidak Luffy kenal tapi tiba-tiba membenci Luffy, karena dulu mereka pernah bermasalah dengan Garp. Selain punya kakek yang hebat, Luffy juga punya ayah yang hebat. Menurut admin, pada masa lalu Monkey D. Dragon juga sering bermasalah dengan banyak orang, sehingga bisa jadi akan ada orang yang membenci Luffy karena orang itu pernah bermasalah dengan Dragon. Nah, salah satu dari orang itu sepertinya adalah Akainu. Kebencian yang Akainu perlihatkan kepada Luffy di perang puncak Marineford sangat besar. Bahkan ketika Akainu punya kesempatan untuk membunuh Ace, dia lebih mengutamakan menyerang Luffy, walaupun pada akhirnya Ace melindungi Luffy dengan tubuhnya. Uniknya, Akainu beberapa kali menyebut Luffy sebagai putra Dragon. Biasanya, orang yang tidak mengenal Luffy secara pribadi akan menyebut Luffy si topi jerami. Bahkan dari kalangan admiral seperti Kizaru dan Aokiji pun menyebut Luffy sebagai topi jerami. Pada manga One Piece chapter 651, Big Mom pernah menyebut Luffy sebagai cucu Garp, yang ternyata pada masa lalu Big Mom pernah bermasalah dengan Garp. Itu karena dulu, Big Mom pernah menjadi salah satu kru terkuat di Bajak Laut Rocks, dan Garp adalah orang yang menghancurkan bajak laut tersebut. Karena Akainu beberapa kali menyebut Luffy sebagai putra Dragon, membuat admin berasumsi bahwa Akainu dan Dragon punya masalah di masa lalu. Beberapa waktu yang lalu, admin pernah membuat teori Dragon adalah mantan admiral pada masa lalu. Untuk video lengkapnya, linknya ada di deskripsi. Nah, teori tersebut akan berhubungan dengan masalah yang terjadi antara Akainu dan Dragon. Jadi, admiral pada masa itu terdiri dari Dragon, Akainu, dan Kizaru. Tentu ada alasan mendasar tentang hal ini. Akainu dan Kizaru bergabung dengan Angkatan Laut pada saat yang sama, tepatnya 32 tahun yang lalu. Sedangkan Aokiji bergabung dengan Angkatan Laut 30 tahun yang lalu. Jadi di situ ada jeda 2 tahun, yang berarti Akainu dan Kizaru sedikit lebih senior dibanding Aokiji. Nah, sepertinya sebelum Aokiji naik menjadi admiral, posisi admiral tersebut ditempati oleh Dragon. Usia Dragon dan Akainu sama, yaitu 55 tahun. Sedangkan Kizaru sedikit lebih tua, karena usianya sekarang 58 tahun. Tidak aneh apabila ketiga orang itu satu angkatan dalam Angkatan Laut. Berbeda dengan Aokiji yang dari segi umur cukup jauh lebih muda, yaitu 49 tahun.
Setelah Dragon memutuskan mundur dari Angkatan Laut, dari sinilah masalahnya dengan Akainu dimulai. Karena keputusan Dragon yang mundur tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, Akainu sangat marah dan menganggap Dragon adalah seorang pengkhianat. Berbeda kasusnya dengan Aokiji. Akainu tahu dengan jelas bahwa alasan Aokiji keluar dari Angkatan Laut karena dia kalah duel melawan Akainu, dan Aokiji tidak mau tunduk di bawah perintah Akainu. Namun, kasus pengunduran diri Dragon sangat misterius, karena Dragon tidak bilang alasan sebenarnya. Tentu alasannya adalah karena dia ingin mendirikan pasukan revolusi dan menggulingkan para Tenryubito. Maka dari itu, Dragon menutupi alasan tersebut dari semua orang. Dari situ, Akainu tidak terima dan menganggap Dragon mengkhianati Angkatan Laut. Akainu yang kita kenal punya emosi tingkat tinggi, dengan cepat langsung menantang Dragon untuk bertarung. Sepertinya, duel seperti ini sudah menjadi tradisi dalam Angkatan Laut untuk menyelesaikan masalah. Seperti saat Akainu dan Aokiji berduel untuk memperebutkan posisi Fleet Admiral. Nah, pertarungan antara Akainu dan Dragon pun berakhir seri, atau mungkin berakhir dengan kalahnya Akainu. Yang pasti, menurut admin Akainu tidak menang, karena kalau dia menang, tidak mungkin dia menyimpan dendam besar terhadap Dragon, jadi besar kemungkinan Akainu kalah dalam duel itu. Sejak bertarung melawan Dragon itulah Akainu mulai membencinya, bahkan sampai membenci keluarga Dragon. Apalagi saat Akainu mendengar kabar bahwa Dragon menjadi penjahat dan mendirikan pasukan revolusi. Kebenciannya pun menjadi semakin besar. Admin juga cukup yakin sampai saat ini Akainu tidak akrab dengan Garp. Ini pun menjadi alasan kenapa saat di perang Marineford, kesabaran Garp telah habis dan dia berniat membunuh Akainu. Itu karena Akainu selalu membuat masalah dengan orang terdekat Garp. Pada masa lalu, Akainu pernah berduel dengan Dragon. Saat di Marineford, Akainu berniat membunuh Luffy. Dan puncak emosi Garp pecah ketika Akainu membunuh Ace. Itulah yang membuat Garp berniat membunuh Akainu, walaupun pada akhirnya dia ditahan oleh Sengoku. Jika teori ini benar, maka jelas bahwa Akainu sangat membenci Dragon dan keluarganya. Karena itulah Akainu sangat ingin membunuh Luffy. Bahkan dia mengutamakan menyerang Luffy dibanding Ace yang ada di depan matanya. Saat Akainu mengetahui berita tentang Luffy menjadi kaisar kelima, dia sangat emosi dan bersumpah akan membunuh Luffy. Mungkin suatu saat nanti mereka berdua akan bertemu lagi dan Luffy akan menyelesaikan masalahnya itu dengan Akainu. Berbicara soal admiral pada masa lalu, sebenarnya dari masa ke masa sudah ada cukup banyak nama yang pernah menjadi admiral. Di antaranya adalah Kong. Kong pernah menjabat sebagai Fleet Admiral, yang berarti sebelum itu dia juga pernah menjadi admiral. Mungkin satu angkatan lebih dulu dibanding Garp dan Sengoku. Nah, setelah Kong menjadi Fleet Admiral, muncullah admiral angkatan baru, diantaranya adalah Sengoku. Dia menjadi admiral pada era Goldie Roger. Setelah Sengoku naik menjadi Fleet Admiral, barulah muncul 3 admiral baru yang sangat kuat. Mereka adalah Kizaru, Akainu, dan Dragon. Alasan mengapa publik tidak tahu bahwa Dragon adalah mantan admiral, karena pada masa lalu, nama Monkey D. Dragon tidak terkenal. Setiap admiral mempunyai julukannya masing-masing, seperti Sakazuki yang memiliki julukan Akainu. Nah, nama yang terkenal ke publik adalah Akainu, bukan Sakazuki. Atau Borsalino yang memiliki julukan Kizaru. Publik lebih mengenalnya dengan nama Kizaru dibanding nama Borsalino. Nah, sama halnya dengan Dragon. Dia juga memiliki nama julukan, dan nama julukannya itulah yang terkenal, sedangkan nama Monkey D. Dragon pada saat itu belum terkenal. Nama Dragon muncul ke permukaan setelah dia membentuk pasukan revolusi, jadi wajar saja apabila publik tidak tahu bahwa Dragon adalah mantan admiral. Setelah Dragon keluar dari Angkatan Laut, diangkatlah Vice Admiral terkuat selain Garp, yaitu Kuzan, yang kemudian dikenal sebagai Admiral Aokiji. Alasan kenapa bukan Garp yang diangkat, jelas karena dia selalu menolak untuk menjadi admiral. Ada 2 alasan mengapa Garp tidak mau menjadi admiral. Alasan pertama, dia ingin bergerak dengan lebih bebas. Jika dia menjadi admiral, maka menurut Garp, kebebasannya akan menjadi berkurang. Lalu alasan kedua adalah karena Garp tidak mau menjadi bawahan langsung Tenryubito. Seperti yang kita tahu, seorang Tenryubito bisa memanggil admiral kapanpun dan dimanapun. Nah, Garp tidak mau berada di posisi itu. Dengan diangkatnya Kuzan alias Aokiji sebagai admiral, maka admiral terdiri dari Akainu, Kizaru, dan Aokiji. Hal itu bertahan sampai saat di mana Sengoku mengundurkan diri dari Fleet Admiral dan merekomendasikan Aokiji sebagai Fleet Admiral yang baru. Sedangkan para petinggi angkatan laut yang lain lebih suka Akainu yang menjadi Fleet Admiral. Akainu dan Aokiji pun bertarung di Pang Hazard dan yang menang adalah Akainu. Dia pun naik menjadi Fleet Admiral, sedangkan Aokiji keluar dari angkatan laut.
Kemudian, diadakan program wajib militer yang menghasilkan 2 admiral baru untuk menemani Kizaru, yaitu Fujitora dan Ryokugyu. Dan sampai saat ini, struktur itu belum berubah, yaitu Akainu sebagai Fleet Admiral, dan 3 admiral di bawahnya adalah Kizaru, Fujitora, dan Ryokugyu. Nah itu tadi, teori admin tentang masa lalu Dragon dan Akainu, serta alasan Akainu sangat ingin memburu Luffy. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.